Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya. Akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuh itu. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Sudah rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Sudah rasakan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, tanpa tak semangatku, akan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, Yesus. Sukacita surga nyata penuh hidup. Katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuh hidup. Katakan sukacita surga nyata penuh hidup. Amin. Benar Tuhan, sukacita surga nyata dalam hidup kami. Amin. Shalom. Shalom. Ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak ya. Luar biasa kesaksiannya Bu Debbie, dahsyat. Kemarin itu kata kalau di family care atau di komsel gitu ya, pasti ditanya, yuk bersaksi apa. Kadang-kadang tuh Cidora suka colekin, yuk Rosa bersaksi. Terus Santi Rosa bersaksi gitu ya. Saya bukan orang yang maksudnya karena kita kan anak Tuhan, selalu hidup terus di dalam mujizat. Jadi hari-hari kita itu mujizat itu seperti hal yang biasa gitu. Jadi kebanyakan mujizat, apa yang mau disaksikan ya gitu. Bingung mau menyaksikan apa. Dan memang setiap kita kesaksian kan harus selalu bertanya dulu sama Tuhan Yesus, apa yang mau disaksikan dan supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang saya mau saksikan adalah jujur baru kali ini saya bersaksi di kubu doa ini ya. Ya, pelayanan juga saya jarang bersaksi gitu. Jadi tapi memang tidak bisa tidak, ini harus saya saksikan. Karena jujur 6 bulan terakhir memang kehidupan saya agak berat setelah tutup usaha, bertubi-tubi tutup usaha gitu ya. Dan banyak hal yang harus saya bereskan untuk saudara-saudara saya pasca COVID, karena mereka semua korban PHK gitu. Terus saya dan satu kelemahan saya adalah, sekarang kan suami udah gak ada lagi. Satu kelemahan saya adalah gak bisa lihat orang susah. Kadang suami bilang, kita sama karunianya, tapi lu ingat ya anak lu masih ada gitu. Karena kadang saya memiliki iman begini, ketika aku nanti membantu, Tuhan Yesus kan ada gitu. Cuman kadang-kadang kan kita bisa lost control. Nah itu kadang-kadang terlalu polos kali apa bagaimana ya. Intinya seperti itu. Nah
Jadi ketika almarhum suami sudah tidak ada, sudah mulai uncontrol manajemen keuangan. Sana butuh, sap gitu semuanya. Sampai saya berpikir namanya usaha ya. Usaha itu kan up and down dan selalu pasti makanya orang bilang kalau kamu buka usaha selalulah membuat usaha itu seperti telur di dalam keranjang, setiap saat bisa pecah gitu. Saya kan ngajar kuliah malam juga, ngajar bisnis, ngajar marketing, manajemen. Saya selalu pesankan ke mahasiswa seperti itu mengenai manajemen keuangan. Sampai saya berdoa sama Tuhan, Tuhan percayakan aku mengajarkan keuangan juga. Berarti aku sudah lulus ujian dalam hal keuangan menurut standarnya Tuhan Yesus gitu. Sampai saya terkaget-kaget gitu. Nah, tetapi begitu almarhum sudah nggak ada, nah ini nih suka royal, mau ini mau royal banget ya. Jadi sampai anak-anak yang paling gede suka bilang, Mami, itu mobil sudah tua, gitu kan? Itu motor sudah tua. Mami, aku ituin buka usaha. Terus di depan rumah itu kan ada usaha kontainer yang dipesan sama temen yang seperti kayak boba-boba gitu ya. Tapi tidak pernah dipakai, begitu masuk ke dalam pekarangan tiba-tiba PSBB COVID. Jadi dia sewa saya punya tempat, dia sewa saya punya resto di dalam, yang di luar juga disewa, langsung COVID. Seminggu uang sewa dikasih langsung COVID PSBB. Dia minta kembaliin juga dia juga orang bisnis kan, nggak mungkin gitu. Jadi itu ya Tuhan kirim anakku yang paling besar untuk mengingatkan. Tapi pada saat saya kehilangan suami itu jujur saya anak Tuhan, tetapi saya cengeng kalau dalam hal begini. Jadi dan Tuhan izinkan banyak orang ramai di rumah saya. Bayangkan kalau rame 20 orang di rumah kasih makan berapa tuh tiap hari. Jadi saya kalau belanja itu bisa 7 plastik yang gede di dalam mobil. Jadi semua saudara sepupunya almarhum datang karena mereka juga ngerasakan saya kayaknya goyang banget gitu. Anak-anak dalam masa pertumbuhan, yang paling kecil masih 3,5 tahun. Saya ingat di rumah duka, itu anak siapa? Kata yang satu, anakku sini. Terus jagain dong, mana semua itu menjagain. Terus sini, papi mana? Bobo gitu ya. Terus doa saya sama Tuhan, jangan sampai dia sakit masuk rumah sakit karena kangen batinnya gitu. Dan akhirnya apa yang saya begitu setelah 3 bulan orang semua pulang, udah nggak di rumah lagi, pulang ke Medan, pulang kemana, ke tempat masing-masing, baru kerasa anakku yang kecil mulai masuk rumah sakit setiap bulan. Karena dia ada riwayat kejang sekali, aku takut terjadi riwayat kejang. Pada waktu 40 demamnya, dia cuman bilang, Dedek punya baju hitam mana gitu. Untuk apa Dek? Jangan ngomong itu kata bundanya tantenya adik saya. Jangan ngomong gitu. Iya, waktu papi meninggal, Dedek mau pergi ke sorga. Dedek kangen sama papi, dia bilang. Sementara di sebelah di UGD itu lagi diselamatkan bayi antara hidup dan mati. Luar biasa tuh Hermina memang ya. Jadi, saya kan jaga-jaga jangan sampai roh malaikat mautnya pindah gitu. Jadi saya doa. Pokoknya itu yang saya alami. Bayangkan kehidupan saya harus ngurus usaha, terus kemudian ada bermitra sama teman-teman proyek. Kadang saya harus keluar kota ke Sulawesi. Waktu saya di Sulawesi, adik sepupu almarhum bilang, Kak, si Dedek demam, cari kakak mulu katanya kan, demam gitu. Iya, jaga-jaga ya, awas jangan sampai nih, kalau udah ini langsung larikan ke Hermina gitu. Mobil bensin penuh ya, harus pokoknya jangan ada ini gitu. Jadi terus ditelepon lagi, Kak ini 38, tapi tenang ya, saya kan gak bisa dengar anak sakit. Suamiku dulu kalau telepon itu, bisa pulang gak? Kenapa? Enggak, ini demam, cuman aku kompres, udah adem kok, jawabnya gitu. Kalau enggak saya bisa gitu, lupa, panik, enggak bisa. Karena saya yang anak pertama itu kan ada 20 kali lebih kejang. Kejang, iya. Jadi saya selalu peperangan rohani, dan kalau bisa dia sekarang itu body
militer kekuatannya, kan dia pengen akmil ya kemarin, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi sarafnya itu nggak ada yang rusak, udah EEG 2 kali. Jadi memang saya peperangan rohani dan bernubuat terus belajar, karena modalku hanya Tuhan Yesus. Secara medis kan pasti ada bahaya gitu. Nah, anak kedua mulai berkurang, tidak seperti anak pertama karena kita sudah mulai pintar. Anak ketiga kita udah mulai komitmen sama suami, demam tinggi larikan, gak ada istilah kompres di rumah gitu. Jadi karena almarhum suami juga dulu punya riwayat kejang, jadi itu. Jadi memang bertubi-tubi sampai pada saat usaha ditutup saya nggak diinfo gitu, langsung tutup. Terus lockdown, apa yang menjadi kewajiban, berarti kan sudah nggak ada income, sehingga barang-barang usaha ini kan macam-macam, beda-beda. Luas rumah ini 1.700 meter. Di sebagian pekarangan 300 meter, sebagian rumah 2 lantai kita sewa-sewain, saya sewa-sewain. Apa yang profit sharing, ada kolam renang, saya kasih les renang gitu ya. Jadi sampai pada saat itu juga saya nggak bisa bilang apa, saya ngomong sama adik-adik, saya ini janda beranak 3 loh. Anak-anakku masih kecil, kondisi begini, COVID dan lain sebagainya. Untuk bantuin si adik yang satu, tolong dong kasih ke saya. Maksudnya kita urunan gitu, jangan saya semua gitu. Nilainya juga lumayan gede gitu untuk ukuran saya. Nah, jadi tapi sampai hari ini tidak ada apa yang dijanjikan, tidak ada terwujud. Akhirnya sampai pada saat itu William BPK penabur kan, hampir 50, 20, 70 juta harus saya itu. Saya hanya menyembah Tuhan, saya hanya menyembah, berdoa terus sama Tuhan. Sampai Tuhan, jangan sampai asam lambungku naik ya. Terus angkat duka citaku ya. Tuhan, aku bingung, gak tahu harus bilang apa. Tapi pada waktu aku berdoa, Tuhan kasih penglihatan. Seorang ibu single parent karena diceraikan suami, 5 orang anak ditinggalkan, sampai usahanya hancur, dia terjerat hutang 40 kartu kredit ya kalau nggak salah. Dan dia menjadi sahabat kolektor. Dan ya itu gembala, tergantung siapa yang di belakang kita berdoa untuk kita, kesabarannya. Itu perannya sangat besar loh, jangan salah. Jadi dia gembalanya luar biasa baik, sabar. Sampai anak ini satu di asrama, satu di apa segala macam. Dan dia berdoa berharap anaknya bisa kuliah ke Aussie. Terus dia minta tolong saudara yang kaya raya. Dia bilang apa? Sama kokonya, kakak iparnya bilang, sudah miskin gak tahu diri mau nguliahin anak lagi di luar negeri pula gitu kan. Tapi dia hanya bisa menyembah Tuhan. Dan sampai dia dapat suara apartemen apa. Nah, sampai Tuhan singkapkan, diingatkan Tuhan bahwa dia dulu pernah sama suaminya inden apartemen di Aussie. Terus dia pergi ke marketingnya. Oh, berarti Tuhan suruh bereskan, jangan lanjutkan lagi cicilan karena sudah lama nunggak. Terus dia curhat, dia nangis, aku nggak sanggup lagi, kondisiku seperti ini. Usaha sudah tutup, aku ini sekarang jadi sahabatnya kolektor gitu. Jadi tolong, ya ini luar biasa loh pelajaran bagi kita. Dia punya iman. Stop, kalau bisa kembalikan uang saya yang sudah masuk ke dalam gitu. Terus saya bilang, nggak bisa Bu. Terus lama diam. Si marketing ini orang apa yang kan di Surabaya kan, marketing apartemen yang untuk di Aussie itu. Dia lama diem. Dia lihatin, ini kita panggil si Oma. Dia lihatin si Oma ini. Jangan lihat saya, aku gak ada uang. Aku udah miskin, dia bilang. Aku udah bangkrut. Dan itu lihatin terus. Terus saya bilang, Bu, boleh gak saya bantu? Dia bilang, apa itu? Ibu masih mau gak apartemen itu? Ya maulah kalau ada uang. Kan gak ada uang gitu. Modal aja gak ada uang, buka usaha, buka warteg aja gak ada uang, dia bilang. Saya ajari ibu ya, tapi kalau ibu mau, sayang, karena uang ibu udah kadung masuk walaupun hanya inden. Karena apartemen itu sudah selesai dibangun. Ibu kan maunya anak ibu kuliah di Australia. Caranya gini, itu apartemen ibu sewakan. Nanti saya bantu cari orang, bikin 3 kamar, dia bilang. 1 untuk anak ibu di luar aja pakai skat. Nah,
satu bulan kasih sekian dolar. Kali 3, uang kuliah anak ibu berapa? Sekian. Kan masih ada 50% lagi. Nah, untuk bayar apartemen sekian. Sisa uang makan masih cukup. Sekitar 25% masih ada lah. Pokoknya lebih dari 25%. Nah itu untuk biaya hidup ibu, anak ibu sama uang kuliah anak ibu, dia bilang. Nah akhirnya dia jalankanlah ini. Dia kirim anaknya, karena pintar anaknya yang perempuan. Dia kirim anaknya ke Aussie. Terus kemudian sudah ada yang ngekos di situ. Dan 4 anaknya dari 5 anaknya semua kuliah dari apartemen ini. Luar biasa gitu. Jadi pada waktu saya menyembah sebelum pindahan dari Cilandak ya. Waktu saya menyembah Tuhan untuk uang sekolahnya William. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Karena kita udah siapkan uang sekolahnya pelunasan. Cuman Gadung almarhum pergi. Jadi biayanya untuk rumah duka gitu kan. Nah jadi waktu selalu wajah si Oma ini di hadapan saya, ada apa sih Tuhan, ada apa sih gitu. Gak taunya suatu saat dia telepon saya, Rosa apa kabar? Karena kan dia temannya suami project kan. Jadi suami kan kontraktor kecil-kecilan lah. Terus Rosa apa kabar? Dia kasih sama saya masukan-masukan karena anaknya paling kecil meninggal di usia muda. Dia ciptakan buku, dia bikin buku mengenai saham. Nah, terus dia bilang, Rosa, apa yang diinginkan almarhum suami, kamu wujudkan. Kamu ingat-ingat tulis apa keinginan suami kamu di masa hidupnya, cita-citanya, kamu wujudkan ke anak-anak, ke diri kamu, ke keluarga kamu katanya. Supaya ada perasaan sedihnya berkurang gitu. Terus dia itu, Rosa di mana kita ketemuan di PIK 2 ya? Iya Oma, saya ke PIK 2. Nah, ternyata dia udah di Jakarta, tinggal di Benda waktu itu. Di Benda, dia nggak di Surabaya. Terus suatu saat ada urusan kerjaan. Ayo Oma, kita antar ke tempat Oma. Udah nginep sini aja lah. Sini kan banyak ruangan, banyak ini mau ambil pilih mana terserah, saya bilang begitu kan. Terus mau buka kantor sini juga udah buka kantor sini aja. Yaudah kita ke rumah Oma yuk. Mau nggak? Lihat nanti gitu. Suatu saat Tuhan yang sutradarai, saya ke tempat dia. Ternyata kos-kosan yang banyak debu, di mana banyak lewat mobil-mobil truknya PIK 2 ya. Lewat itu bandara, belakang bandara. Terus waktu saya di toiletnya itu luar biasa kotor gitu ya. Si Oma ini kan maksudnya orang lumayan, bisa ya menghadapi kehidupan seperti ini gitu. Terus Tuhan tiba-tiba ngomong, dia nggak layak tinggal di sini. Tuhan marah loh. Dia nggak pantas tinggal di sini. Anakku nggak pantas tinggal di sini. Suruh kamu bawa pulang malam ini juga ke rumah kamu katanya. Loh, kalau gua ngomong si Oma mau nggak ya? Ini mana nih gua ngomong nggak ya gitu kan? Terus jangan sampai ada pernyataan respon suara Tuhan apa suara Rosa gitu kan? Enak saya gitu. Terus akhirnya saya ngomong, aku dengar suara Tuhan. Katanya, Oma, Tuhan marah. Anakku nggak layak tinggal di sini. Bawa ke rumah kamu. Terus gimana, Oma? Mau ke rumahku nggak? Yaudah, ayo. Masih barang-barang hari itu juga bawa koper ke rumah dia. Ayo gitu. Terus saya menyembah di rumah. Keesokan harinya saya pegang gitar, saya nyembah. Saya nggak sadar saya nangis. Dia di depan saya, dia juga nangis. Dia ikut nyembah gitu. Terus saya doa, dia doain saya. Terus akhirnya gimana setelah almarhum pergi gitu. Aku cerita, aku sharing, udah gak bisa ngomong, air mata semua. Karena saya sama suami ini kan, kalau Isanti bilang kamu mirip fotonya mas suami, katanya dia lihat foto saya. Ya, karena saya kemana-mana sama, meeting project sama, terus pelayanan sama, menara doa sama, ibadah ini pekerja sama, ibadah raya 1, ibadah di kebaktian sama gitu. Jadi di mobil sama, kemana-mana sama gitu. Iya, saya pulang kerja dulu waktu dari Seci, malam saya ngajar kuliah malam ke Ukrida, Binus, langsung lewat tol sama, dia udah siapkan semua, anak-anak udah rapi, dia kasih makan. Jadi mobil itu rumah kedua bagi kita gitu. Jadi anak bilang bukan rumah kedua, mami gereja kedua, lagu rohani, khotbah semua, gak pernah berhenti gitu. Jadi itu kehidupan saya
kayak gitu. Artinya saya benar-benar keluarga ilahi dan keluarga yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Terus adik saya bilang, kakak punya sahabat nggak? Dia bilang, enggak, sahabatku suamiku. Masa sih? Iya, nggak ada sahabat suamiku gitu. Nah jadi saya drop. Nah waktu saya cerita sama si Oma, kita nyembah, kita doa. Aku doain apa yang menjadi kebutuhanku, salah satu uang sekolah anak. Terus sekitar 3 hari kemudian si Oma bilang, Rosa kamu tahu nggak di mana gedung Excel? Di mana? Di Kuningan gitu. Kuningan, ya udah kita pakai Google, temani saya yuk. Ya ayo saya temenin gitu ya, temenin naik Fortunernya dia. Waktu itu saya suruh bawa. Terus sana dia sharing mengenai, Rosa kamu harus kuat, kita harus kuat, single parent harus kuat gitu. Oma bisa melewati, Oma percaya Rosa juga pasti bisa melewati, dia bilang. Terus kita ke gedung Excel itu, ngapain Oma? Adalah, dia bilang. Ternyata dia ngambil uang, udah ditransfer. Terus yuk kita pulang ke rumah. Di mana ada Bank BCA, dia bilang. Bank BCA tuh ATM BCA, banknya gitu. Soalnya ini jumlahnya gede, nggak bisa pakai ATM. Aku bawalah ke depan rumah sakit Fatmawati, karena rumahku persis di belakang Fatmawati, rumah sakit Fatmawati. Aku bawa ke BCA. Sudah, saya mau ini dong, cairkan 50 juta. Oh, dah. Dani masukin tasmu, bayar uang sekolah anakmu. Ayo BPK penabur. Gitu. Ayo, dia bilang. Wah kaget kan. Ayo, dah. Kita pergi ke BPK. Aku bilang, Oma gak salah. Dah, jangan pikir apa-apa. Tuhan kita besar, dia bilang. Oma gak salah. Oma butuh uang loh untuk proyek gitu. Karena saya bantu proyek, saya dikasih sekian persen saham lah gitu kan. Oma butuh uang loh. Udah, ayo bawa mobil BPK penabur. Kita ke Green Garden. Jadi di situ si yang urus keuangan sama yang staffnya bingung cara ngitungnya kan. Bingung caranya. Dari sini deh. Dia hitung. Ini begini, dah beres kan? Beres. Nih coret. Sisa berapa? Oh sekian, hampir 20 juta. Ini gampang. Ini kan belum bulan berikutnya kan. Dah nanti Tuhan sediakan ini dulu ya. Dah gitu. Beres. Terus yaudah yuk kita pulang. Yaudah pulang. Gue bingung sepanjang jalan, gue bengong. Diam. Duh Tuhan Yesus dahsyat gitu. Ya sebenarnya terus kemudian setelah itu kita belajar jangan pernah menjanjikan sama seseorang. Ini yang saya mau dapatkan. Sebenarnya anakku William ini kan dibantu untuk kuliah ke Jerman. Aman. Waktu itu pemilik Wilmar bilang begini, waktu aku nangis. Dari semua saudaraku waktu suamiku meninggal, aku telepon semua gak ada yang ngangkat. 5:30 pagi, pada mana masih tidur. Cuman dia yang ngangkat. Ini suamiku, keluar nangisku kan, meraung di ruang IGD, ruang itu emergency, meraung. Dia bilang, suaminya sama ngomong bahasa Hokkien kan. Rosa tenang, jangan nangis. Percaya saya, semua anakmu saya yang sekolahkan. Semua anakmu saya yang kuliahkan. Kehidupan kamu saya yang urusin. Jangan khawatir. Sambil suaminya ngomong, kan saya dengar. Tapi kan saya memang tipikalnya orang yang tidak punya motivasi apa-apa dari dulu. Makanya aku dipercayakan Tuhan melayani para konglomerat. Karena aku gak punya motivasi apa-apa. Tulus, gak ada pikiran untuk ini dan ono. Jadi, ya. Tapi ini tidak pernah. Sampai 2 tahun saya gak pernah ditelepon mengenai uang sekolah anak-anak dan lain sebagainya. Yaitu dia Tuhan tolong saya kan, yang 50 juta. Dan aku tidak pernah meminta. Karena itu kan nazar di hadapan Tuhan. Saya janji di hadapan Tuhan. Itu omongan pada waktu itu. Sampai pada waktu William mau kuliah ke Jerman. Sampai gak jadi, akhirnya aku habis jor-joran untuk bayar dia punya les bahasa Jerman. Sampai aku pindah ke sini, aku jual barang apa yang ada di sana, barang-barang usaha yang ada baby spa, ini jual, itu jual, bekas terapi, jual, semua dijual, yang AC ada berapa 17 unit jual semuanya. Sampai
bingung, sampai besi-besi juga aku jual ke tukang besi, tukang abang-abang supaya aku bisa makan, supaya aku bisa ada uang operasional. Karena aku di Cikupa serem juga ya, uang tol berapa bolak-balik Kebun Jeruk, Cikupa Kebun Jeruk, terus sudah itu antar aku ke Kemang, anakku terus ke BSD les Jerman. Dari situ dia ke Gute, ke Menteng gitu. Satu mobil cuma tinggal satu kan, tinggal itu tok gitu. Untung mobilnya hemat, Datsun, Nissan Datsun kan itu. Jadi ya makanya sampai apa yang ada, ya mobil COVID, apa yang ada itu saya jualin gitu. Abang-abang panggil. Nah, sampai akhirnya saya di sini, terus akhirnya saya melamar pekerjaan yang bagus proyeknya, ini makanan bintang 5, tetapi adanya di warteg. Artinya perusahaan ini nggak settle. Kemudian saya dikibulin 18 hari kerja, kontrak berganti, kontrak ganti 3 bulan kontrak berganti. Saya ini gimana Tuhan gitu. Ini udah nggak bener gitu kan. Udah banyak ingkar janji, yang lain juga pada teriak. Sampai aku bilang, sampai hari ini Tuhan belum buka jalan. Aku gak pernah, biasanya kalau aku nganggur cuma sebulan 2 bulan udah itu kerja. Karena aku langsung puasa sama Tuhan, langsung sujud. Gak ampun, puasaku bisa sampai sore. Aku mau percepatan dari Tuhan gitu. Karena aku butuh untuk kehidupan sehari-hari. Jadi aku memang tipikal orang yang rapi. Umur sekian aku harus level ini, umur sekian level ini, nanti umur sekian anakku ini. Jadi memang manajemennya itu sama Tuhan aku sampaikan ya. Nah, jadi akhirnya sampai kemarin aku bilang, udah gini aja deh, Mami kan udah oke di kerjaan, sampai saya sibuk KPR rumah. Ini saya sewa setengah tahun, 6 bulan, daripada lebih bagus yang setengah tahun lagi untuk DP rumah daripada ini, karena apartemen sudah dijual. Kita udah keluar dari rumah itu, kita sudah balik ke nol. Loh, usiaku segini balik ke nol Tuhan. Itu kan berat bagi saya gitu. Jadi pokoknya sampai udah nggak tahu harus bilang apa, udah berserah sama Tuhan. Sampai bulan Juli tanggal 5 papaku meninggal. Aku pulang ke Medan, tiket pesawat 2,5 satu orang high season. Liburan panjang kan. Pulang pergi udah 20 juta. Sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Terus kemudian ada masalah keluarga yang mana membuat saat itu cooling down dulu deh, gak usah komunikasi. Saya balik ke sini mungkin mix kali ya. Duka cita saya mix, papa meninggal, kerjaanku, anak-anak, terus dapurku gak ngepul. Itu. Jadi waktu itu saya telepon pendoa yang memang punya karunia yang sama dengan saya, walaupun masih belajar, jadi saya bimbing. Saya nangis. Terus saya telepon satu lagi, anak rohaninya almarhum suami. Saya nangis, gak bisa ngomong lagi. Tiba-tiba saya ketakutan luar biasa. Takut sekali. Nah, karena sampai saya korban pinjol kan sebelumnya. Pinjol. Saya sampai ketakutan luar biasa. Tapi WA pinjol saya gak buka. Karena adik saya udah pengalaman. Hampir 200 juta saya bayar pinjol sama sahamnya. Itu waktu pasca COVID. Jadi waktu itu saya nggak tahu bilang apa. Tuhan, gerejaku sudah berantakan. Kadang online, kadang pergi ke interkon gitu. Kadang ada uang, pergi ke interkon, nggak ada uang, nggak tahu gereja kemana. Saat itu saya sudah meraung sama Tuhan Yesus. Saya sudah meraung sejadi-jadinya sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, udah meraung bener-bener, sudah tarik nafas sudah satu-satu. Terus nangis sama Tuhan. Aku nggak punya komunitas, aku nggak tahu gereja apa di sini. Aku minta komsel Tuhan. Ada 4 permintaanku waktu itu. Pagi itu, aku minta komsel, komunitas anak Tuhan yang takut akan Tuhan. 1. Aku minta komunitas kubu doa, itu yang paling penting sama aku Tuhan, karena aku tahu aku siapa gitu. Terus aku minta pendeta doain saya. Aku minta satu teman yang benar-benar mengerti karakterku. Aku tipikal yang memang harus dikejar, dideketin gitu kan. Approachmentnya tinggi gitu. Aku minta Tuhan mengerti aku minta standarnya A, B, C, D. Standar saya kan standar Alkitab sama Tuhan Yesus gitu. Jadi karena aku
Gak tahu mau kemana lagi gitu. Pinjam uang ke kantor juga gak bisa. Udah parah, pinjam 3 juta juga gak bisa. Memang benar-benar harus keluar dari kantor ini. Malu-maluin. Sampai teman saya bilang, gila nih si bapak, pakai bahasa dunia yang muslim ya. Dia bilang, gila nih si bapak suka jolimin. Kalau lu ngambil orang Sinarmas dan orang Wilmar, berani dong menggaji. Ini masa lu potong gaji, jolimin lah. Akhirnya dibuka rahasianya. Yang lain juga dipotong gaji, potong gaji. Jadi yang saya disuruh pegang nasional, jadinya berkurang. Tapi saya udah tahu memang gak mampu. Nah, terus saya pergi pagi itu doa saya pergi ke Clubhouse, saya masih nangis, saya doa sama pendoa, kita doa. Terus Tuhan kasih nubuatan. Dan amin. Saya keluar dari Clubhouse. Tiba-tiba, Mami, kata si William kan paling gede. Itu kan telepon itu kan semut juga bisa kedengeran. Jarum jatuh juga bisa kedengeran. Sepi, kota mati kan anakku paling kecil. Sampai dia berdoa supaya itu telepon jangan jadi kota mati. Iya, jadi kayak kota setan katanya. Dia sering tengking setan yang paling kecil. Itu jago peperangan rohani. Jadi udah itu saya dipanggil, Mami dipanggil. Panggil siapa? Saya dengar memang ada suara panggil, tapi mana? Mama panggil. Terus saya lihat orang berteriak, Isanti kan. Rosa gini. Sebelumnya juga 2 bulan sebelumnya udah pernah dipanggil untuk ini. Tapi aku belum pernah ngomong, William yang ngomong. William sampai bilang, Mami pergi ibadah, Mami pergi ini pelayanan. Dia memang untuk yang beginian kan dia orangnya menyemangati gitu. Terus saya ketemu Isanti, yuk kita komsel yuk. Ketemulah family care. Tuhan jawab satu. Terus udah itu, Rosa kita ada kubu doa. Tapi beda sama ini ya, itu setiap hari Selasa. Gue kaget. Besok ada ini acara doa gitu. Tempatnya Pak Agus. Itu sekali sebulan. Oh iya. Terus kayaknya belum ketemu. Bukan ini kali ya. Gitu kan dalam hati saya waktu doa di sana. Rosa saya sebenarnya ada kubu doa. Rosa mau ikut gak? Tapi ini beda ya dari ini gitu. Datanglah ke sini. Wah ini baru bener-bener. Ya ini baru saya Rosa banget gitu ini. Terus udah itu besoknya dibilang sama Isanti. Rosa, tadi pendeta Roberto datang. Pendeta? Loh, aku kan minta pendeta sama Tuhan. Untuk doakan saya. Aku minta pendeta. Hah? Dijawab Tuhan dalam 3 hari. Iya, tapi gak ketemu kamu. Oh, gitu ya. Bengong nih, saya bengong. Terus udah itu, yang lain pada bilang, gereja ya di tempatnya GBI Soefarno gini. Ya. Terus yuk gereja sana yuk. Enggak, mau ziarah, kata yang nomor 2. Enggak, mau interkon gitu. Yuk gereja sana, enggak, Mami sendiri. Online, William online. Jadi pada enggak tergerak gitu kan. Kenapa ya aku pikir. Aku pun selalu ada halangan. Terus akhirnya gerejanya sore. Nah, terus hati saya tetap gereja di ini. Nah, itu jawaban Tuhan atas hidup saya untuk 4 permintaan itu. Dan memang Isanti kan tipikal orang yang suka ngejar, kayak hati gembala. Rosa gitu, pemerhati, ibu gembala gitu. Jadi terus Inonce suatu saat begini datang ke tempat saya. Rosa, boleh nggak saya ngomong? Apa Jangan tersinggung ya, saya kan punya catering. Sering sekali ada lebih. Saya sering kasih sama security. Tapi saya pernah doa sama Tuhan, jangan sama security mulu dong, saya berkati yang lain. Saya doa, terus dibilang ke Isanti, Santi lu tahu nggak, sebelum lu jumpain gue sama Rosa, gue udah pernah lihat wajah dia. Tuhan bilang, kalau kamu punya berkat, berkati dia. Apa yang ada pada kamu, berkati dia. Gue kaget. Pada waktu itu tahu nggak doaku apa? Ketakutan luar biasa. Aku nggak pernah sampai sebegitu takut gitu. Ngasih makan orang 10 orang pun masih bisa waktu itu ya. Pada waktu itu ketakutan anakku nggak bisa makan. Ketakutanku itu Terus tiba-tiba bilang kan antar makanan gitu. Terus sampai begitu terpuruknya di titik terendah. Tuhan aku bilang, aku tahu kok Allah yang ajaib. Kalau Tuhan panggil aku menjadi seorang penjaga, seorang pendoa, aku tahu hidupku berasal dari Allah. Berkat Lewi turun atasku Tuhan, aku bilang. Terus karena
Saya tahu iblis tidak tinggal diam. Aku tahu sadar lagi diserang setan ini. Macam-macam nih caranya. Tapi aku tetap tenang. Rohku tetap tenang. Sampai kemarin itu saya didakwa. Ada suara, kamu dosen, mau ambil S3, anakmu gak kuliah. Orang Batak jual bawang aja bisa nguliain anak, kamu gak bisa, kamu akan dihakimin orang gitu loh. Saya sampai gini, saya bilang, di dalam nama Yesus, saya bernubuat, keluarkan nubuatan. William lagi tidur, kamu pasti kuliah di tempat yang terbaik, Tuhan yang bayar. Saya bilang begitu. Itu sama William waktu itu. Sampai Yefta paling kecil juga, kan saya sudah daftar di Citra, gak bisa bayar. Gak bisa bayar lagi. Terus gimana nih Tuhan? Memang kepala sekolah mau ketemu. Ini kan semua nih, kalau Herti pernah bilang, Rosa kalau saya doain Rosa itu memang iya. Sampai gak bisa sampai meraung nangis. Sampai saya begini di hadapan Tuhan. Udah gak bisa lagi. Udah Bapak tolong aku Tuhan. Tolong aku. Udah gitu terus sama Tuhan. Jadi William marah. Aku masuk kamarnya karena di sana berisik. Aku masuk kamar William. Aku muntah-muntah. Kepahitan. Anakku kepahitan. Roh kepahitan. Singkapkan Tuhan. Besoknya dia ngomong. Mami sibuk ngurusin keluarga papi. Sibuk bantuin keluarga mami. Bantu keluarga papi. Semua dikasih makan. Semua dikasih uang. Semua diberesin kuliahnya. Antar ke Gunadarma. Ke UMB. Dibantu bayarin uang kuliah. Ini dikasih pekerjaan. William gak dikasih kerjaan. William gak dikasih kuliah. Mami gagal. Dia bilang. Percuma mami ini. Berdoa. Gitu. Wah ini udah stres. Saya pikir. Akhirnya aku telepon temanku yang punya ilmu hipnoterapi. Itu kan sains. Itu hipnoterapi itu dari anak Tuhan. Itu terkenal namanya, saya lupa, orang GBI. Nah, dulu saya pernah dicobain untuk praktek, dia mau sidang kan, dan berhasil. Coba saya William, akhirnya dia hanya telepon aja, William udah mulai pencerahan. Saya berdoa bergumul, terus akhirnya saya buka Ukrida UBM. Mana nih. Saya buka nih kan, itunya dari website. Terus William sini, saya bilang. Buka. Buka, gak ada uang. Efta aja gak sekolah. Gitu kan. Buka, mami bilang buka. Nah, ini diskon. UBM diskon, Ukrida diskon. Diskonnya saya belum tahu nominalnya. Terus Tuhan bilang begini. Kamu jangan ke UBM, Ukrida. Itu kampusku, kata Tuhan. Persis seperti mimpi William ketemu Tuhan Yesus mengenai BPK penabur. Kalau kamu ada masalah ekonomi karena COVID, uang sekolah kamu jangan khawatir. Aku sudah berbisik sama kepala sekolahmu. Itu sekolahku. Dan memang semua baik sama kita. Gak ada yang paksa. Semua baik. Aku yang akan bayar nanti. Pada waktuku, kata Tuhan. Itu kejadian itu kan. Jadi memang kita hidup dari Tuhan. Nah, terus kemudian saya daftarkan William. Akhirnya saya dapat hikmat Tuhan. Ini anak harus saya bawa langsung ke Ukrida. Supaya dia tanya jawab. Waktu tanya jawab, waktu gilirannya dia bertanya, di luar ekspektasi saya merasa saya itu sudah perfect. Gak taunya anak saya lebih detail. Pertanyaan pertama dia bilang, ada gak program ISMA, pertukaran pelajar ke luar negeri? Luar negeri lagi. Karena dia kecewa, kloter pertama temannya ke Jerman, udah kerja di Mercy 2 orang. Lagi nungguin William untuk di September. Saya bilang, ntar bonus mami keluar September, kita di September. Semuanya meleset. Semua meleset. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana. Jadi waktu ngomong di Ukrida itu, apa yang terjadi yang Tuhan bilang itu benar. Ukrida dari 40 juta, diskon 20 juta, uang pembangunan jadi 0 rupiah. Ada program Indonesia Bangkit. Uang semester, 1 semester itu dari 24 juta, di X lagi jadi 12 juta, di X lagi jadi 6 juta. Apabila nilainya ada 3 persyaratan, salah satunya itu ujian, lulus ujian. Terus William bengong kan, karena memang William pernah bilang waktu aku bawa ke Ukrida itu dia mau, gimana kalau William di sini aja mami di Ukrida, nanti S2 di Jerman gitu kan, tunggu kerja dulu gini-gini biar bisa beli rumah, biar bisa ini. Jadi memang dia udah program seorang bapak rumah tangga gitu di pikiran dia. Manajemennya memang udah kuat sekali. Nah, jadi terus akhirnya William lolos ujian
dan dia dapat diskon jadi bayar hanya 6 juta selama 2 tahun. Selama 2 tahun terus pendaftaran kan 250.000, terus dapat itu ya itu uang semester itu. Saya ngajukan permohonan, saya ajarin William majukan permohonan, dikasih form permohonan. Saya bilang saya cicil 1 juta per bulan, 1 juta selama 6 bulan gitu ya. Ternyata nggak bisa. 1,2, 1,6. Oke, udah keluar hasilnya, udah bayar aja. Bayar. Tuh kan bayar. Uangnya dari mana? Udah diem. Dari Tuhan Yesus, doa aja. Saya bilang, Mai mau kerja. Waktu pagi aku sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat ada kerjaan waktu itu meeting apa ya. Nah pokoknya hari itu urusanku ada 3. Pertama, mobilku di TBC Matupang diancam dikeluarkan. Karena sudah 4 bulan di dalam, aku nggak punya duit. Hampir 17 juta untuk ngeluarin. Jadi belum diperbaikin, udah dibongkar. Jadi aku harus datang ke sana Tuhan gitu. Yang kedua, uang kuliahnya William. Yang ketiga, anakku Yeftah. Gimana supaya Tuhan kasih kemurahan di Citra lanjut. Terus yang keempat itu rumahku. Sudah 1 September itu harus dibayar, kalau nggak disuruh keluar, diusir gitu. Udah aku melangkah dengan iman. Hari ini aku keluar rumah minta pengurapan Tuhan. Duit sepeser pun tidak ada di tangan saya. Mami nggak ada uang ini. Itu ya Mi? Nggak ada. Anakku nomor 2 ini orangnya dewasa. Dia tahu kapan aku nggak punya duit, dia tidak akan pernah meminta. Sampai sepatunya bolong, mungkin Ianggu lihat tadi sepatunya bolong. Dia nggak pernah meminta. Itu sepatu dikasih sama anak Tuhan yang kasih 50 juta. Dibeli seragam, dibeli sepatu, gua kaget. Memang semua Tuhan penuhi. Nah, terus aku ke TBC Matupang, dia bilang, untung ibu datang hari ini karena hari ini saya mau pulang kampung. Sebenarnya saya udah mau keluaran pagi-pagi ini ke rumah. Karena mama saya kena kanker payudara, kemo nggak bisa makan. Papa saya diabetes lagi kolaps di Sukabumi, dia bilang. Jadi kalau ibu nggak datang saya sudah keluarin dari area bengkel. Udah beres, aman. Dia ngerti kondisi saya aman. Terus saya ke rumah teman saya yang punya masalah persis seperti saya, kontraktor yang kolaps. Jadi korban pinjol dan rumahnya terancam juga, sudah ada satu rumahnya di Selipi yang jadi sumber penghasilan itu bikin kos-kosan udah mau ditarik bank, disita bank gitu. Jadi tiap saat kolektor datang ke rumah gitu. Nah, suami saya ini suaminya teman saya ini ada di Lombok lagi urusin ada proyek apalah gitu ya, tanpa modal, dimodalin orang katanya. Jadi ini teman saya punya 4 orang anak ya, bagaimana menghidupi ini di zaman di kondisi seperti ini gitu. Nah, terus saya ke rumahnya, saya buka jaket, saya kan jadinya naik motor kan. Saya buka jaket, panas banget, saya di bawah pohon, di terasnya ada pohon lebat sekali, saya di situ berteduh. Terus waktu saya disambut pertama itu dia bilang, gimana William gimana? Udah beres? Udah daftar? Oh udah. Udah bayar uang kuliahnya? Belum. Lagi minta sama Tuhan Yesus, aku bilang. Terus aku duduk di bawah pohon, aku buka WA, terus disembari mau duduk. Aku lihat WA dari hamba Tuhan. Rosa, aku mau transfer uang untuk anak kamu. Nomor rekening kamu berapa? Gitu ya. Terus, aku baca, temanku dengar, ada aja ya cara Tuhan ya. Dia nangis, aku nangis gitu. Langsung aku transfer uang kuliah anakku 1,2 juta kan 20%. Sisanya nanti aku ke Citra. Nah pikirku ke Citra gitu. Hari itu satu yang sudah terbereskan itu, aku meeting di Citra nggak jadi. Kepala kurikulum sekolah Citra bilang, Bu Rosa itu Pak GM kita, Pak Budi sudah di Citra Raya Cikupa atau mau Uber ke sana. Sekarang ini masih buka untuk siswa baru, dia bilang ada 2 seat lagi dan lagi promo 40% uang pembangunan, open house tanggal 9 September, dia bilang gitu. Nanti saya ngomong ke kepala sekolahnya deh gitu. Kondisi saya gini-gini Pak. Iya saya tahu, saya juga kaget lihat nama Bu Rosa katanya. Udah, nanti pergi aja nanti ke Cikupa atau besok ngomong sama dia, sama kepala sekolah. Biar saya ngomong sama dia. Saya udah ngomong di WA. Oke, beres. Waktu saya di rumah teman ini, saya kaget dengan WA ini, saya bayarkan ini, nanti sisanya nih, aku urus deh untuk seragam atau apa, uang sekolah lah segala macam gitu.
udah beres, mobilku beres, uang kuliah anakku beres, tinggal yang saya ke Citra itu kan. Nah, terus sampai puncaknya yang Citra saya ketemu kepala sekolah, ngebut hari itu ngebut sampai 4:30. Memang khusus tunggu saya, dia bilang, nggak masalah Bu, bulan September minggu depan 2 minggu lagi juga masuk nggak apa-apa. Nggak pakai seragam juga nggak apa-apa, dia bilang. Kan masih cengengesan, Inggris masih ngiler, belum belajar kok, masih A, I, W, E, O gitu kan. Tinggal tanya Pak Budi dulu, Pak Budi bilang apa, baru anaknya masuk sekolah, diskonnya berapa, dia bilang gitu. Oh iya gitu ya, nah beres kan, beres nih. Ya beres, tinggal rumah. Tadi saya ngomong sama Pak Budi, udah beres, dikasih itu. Ajukan aja keringanan, dia bilang. Tinggal rumah. Rumah udah tanggal 1 September belum dapat juga duit. Saya sudah nangis sama Tuhan. Jam 3 pagi saya doa, jam 1 pagi, jam ini. Isanti telepon, kita doa ya iya. Isanti sampai nangis-nangis doain saya. Saya nggak tahan, Rosa lihat kamu, Rosa. Ii doa sama Om, dia bilang begitu. Iya, iya. Saya sudah meraung. Saya sudah menangis sama Tuhan. Aku diam. Aku ingat orang Israel keluar dari Laut Merah. Allahku Allah yang dahsyat. Orang mati aja dibangkitkan. Firman itu hidup. Aku ngomong di cermin kamar mandi. Aku bilang, Rosa, aku sebut nama lengkapku. Hari ini juga, saat ini juga, rumahmu Tuhan Yesus lunasi. Saya bilang, saya bernubuat dengan iman. Aku ingat penglihatan kok aku pakai baju kuning, ternyata itu iman. Kuning itu artinya iman dalam warna Alkitab ya. Nah, jadi saya bilang, dalam nama Yesus saya bernubuat. Ini beres, itu beres. Tuhan, kemarin sebelum papaku meninggal, Tuhan bilang sama aku, pasang horden Mona. Tuhan bujuk loh aku. Karena barangku semua belum beres kan. Barang di Cilandak juga masih banyak yang kamu jual nih. Jadi, nah, kamu itu beresin, bersihkan. Nanti banyak orang datang ke sini. Banyak orang siapa? Gitu kan? Sebelum ketemu ini, Isanti. Nah, sampai akhirnya memang iya. Satu-satu mulai datang. Terus kumpulan marga juga sudah mau datang gitu. Padahal gorden saya banyak sekali di rumah. Banyak sekali. Siapa yang butuh gorden boleh minta sama saya. Jadi yang untuk yang tinggi-tinggi begini gitu dari rumah Cilandak. Nah, terus hari itu si Ii udah sedih juga. Ii pikiran nama kamu terus, kata Isanti. Om juga doa, kita doa. Iya Ii datang, dia bawa coklat 2. Aku ketawa lihat coklat ini. Coklat ini kan penghiburan ya untuk karyawan kan. Manisan. Iya kan? Kalau orang India bilang manisan tuh untuk penghiburan gitu. Coklat 2. Aku ketawa waktu lihat coklat. Tuh ada berkat di hari ini gitu kan. Ada berkat hari ini. Nah, jadi terus sudah itu sampai jam berapa ya? Sekitar jam 2 siang sore ya. Ii bilang, Isanti bilang, Rosa, kamu mau dihubungi gitu. Tapi sebelum aku baca itu aku udah dihubungi duluan gitu kan. Ada hamba Tuhan hubungi saya. Terus coba deh maksudnya cari rumah yang lebih murah dulu. Aku carilah ke Fedora. Cari rumah Fedora, kalau di Fedora kan bisa 1 tahun, di sini setengah tahun doang. Kan gak kerasa kan. Ya gak apa-apa. Terus udah dapat belum di WA? Yang bikin saya hancur hati, menangis di hadapan Tuhan, pertanyaan ini. Saya ingat waktu saya kerja di Yayasan Buddha Seci, 15 tahun saya kerja di sana. Karena saya itu pimpronya bebenah kampung, membangun rumah orang-orang susah. Seluruh Indonesia. Saya itu yang urusi sama kontraktor. Karena kami punya syarat untuk membangun rumah bagi orang-orang miskin. Master Cheng Yen bilang, kalau kau mau membangun rumah, membantu orang, bantulah setulus hatimu seperti membantu dirimu sendiri. Kalau kamu bangun rumah, kamu harus humanis. Berapa kakek nenek, berapa usia ini, berapa perempuan, berapa laki-laki, berapa anak. Supaya humanis gitu. Mau 2 lantai, silakan. Kalau rumahnya kecil, bikin 3 lantai. Yang penting itu menyenangkan hati mereka dan tahan puluhan tahun. Gitu. Waktu saya buka WA itu, saya waktu itu di Fedora. Sama anak saya yang nomor 2. Dibilang, layak huni gak Rosa?
Pertanyaannya itu, rumahnya layak huni nggak Rosa? Ini kasih Bapa. Saya tahu ini bukan manusia. Aku tahu ini Tuhan Yesus. Aku tahu ini orang yang punya kasih yang luar biasa. Layak huni nggak Rosa? Aku diem, mau nangis gak bisa nangis. Kalau kita dalam menghadapi masalah kan gak bisa nangis. Nangisnya kan di dalam, gak keluar. Saya bisa pecah nangisnya setelah jam 8:20 malam. 8:20. 8:20 saya mulai nidurin anak, gak tidur-tidur. Kalau kalian gak tidur, mami gak tidur sampai jam 3. Hati-hati sakit jantung ya gitu. Itu ancaman saya sama mereka tidur. Pas saya lagi nonton, sebenarnya roh saya udah doa nih, udah mau nangis di dalam hati. Itu pasti saya ikat seumur hidup. Layak huni gak Rosa? Kemudian saya mulai menangis sama Tuhan. Jam 11:30 malam saya menangis. Saya sebut nama ini yang memberkati saya. Saya sebut nama Isanti. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Saya nangis sama Tuhan, saya doain mereka, saya udah campur ingus apa semua. Tuhan, aku mau melihat kemuliaan Tuhan. Saya sebut nama itu berkali-kali. Tuhan, aku tadi ditanya, layak huni gak Rosa? Sampai dia nanya gitu Tuhan. Sampai gini Tuhan. Tuhan Yesus gimana balasnya Tuhan? Isanti gak bisa tidur, si Om gak bisa dimikirin aku Tuhan. Aku terpuruk Tuhan Yesus. Berkati. Saya nangis sama Tuhan. Saya gak bisa di tempat tidur. Akhirnya saya di lantai. Sujud tiarap di hadapan Tuhan. Saya meraung sejadi-jadinya. Itu permintaan khusus saya sama Tuhan. Ada khusus. Jadi sebelumnya saya ngomong sama itu owner Wilmar. Saya lebih dekat sama Ciknya. Cik itu udah kayak kakak kandung. Saya itu dari masa gadis saya itu di rumah mereka ini, keluarga ini semua dulu. Dan anaknya Pak Ahok, Pak Martua yang Jacqueline Sitorus itu Kristen juga karena saya layani gitu. Jadi saya nangis sama Tuhan Yesus. Terus hari ini yang saya mau saksikan adalah ketika Tuhan Yesus bilang sama saya, pasang gordenmu nak, ya kan? Itu saya ingat waktu saya diusir. Usir hari ini juga, suruh keluar. Gak ada ampun. Orangnya orang Dubai. Di Dubai kan. Marketingnya gak bisa ngomong apa-apa. Dia juga gak tega kan. Hari ini juga harus keluar dari rumah. Makasih. Jadi udah itu saya percaya saya tetap di sini Tuhan karena Tuhan suruh pasang gorden itu. Karena rencana saya mau take over rumah itu gitu. Yang sana saya geser beli ini gitu. Nah, jadi dan apa yang Tuhan wahyukan tenang itu benar. Memang kita harus tenang, kalau dari awal Tuhan bilang tenang. Makanya saya di situ tenang, tapi waktu Isanti telepon saya, sabar ya, saya nggak bisa digituin, makin nangis. Sabar ya, kamu harus udah nangis, saya udah keluar nangisnya di situ. Nah, jadi saya tahu artinya apa ya. Jujur saya nggak pernah itu semua Tuhan yang sutradarai. Bagaimana Tuhan menggerakkan, kapan, jam berapa, itu waktu-waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Jadi memang yang saya mau saksikan adalah bahwa itu masalah kita seberat apapun, Tuhan pasti berkati. Sebelum saya berangkat membereskan mobil ke bengkel, uang kuliah anak, ke Citra sama rumah itu, pagi saya saat teduh, saya nyembah Lucifer di belakang saya. Saya nyembah Lucifer. Saya lihat Lucifer, tulisan Lucifer di belakang saya, Lucifer. Ini kan pinggang.
Pinggang itu kalau di senjata peperangan rohani berikat pinggangkan kebenaran firman Tuhan. Ginjal itu kan kekuatan, harus jaga kesehatan. Memang saya ada sakit itunya di pinggang, kadang-kadang kejepit gitu ya. Tapi saya bicara secara rohani. Artinya apa? Untuk menghantam itu adalah firman Tuhan. Harus kuatkan dan teguhkan hati. Lucifer. Mulai tiba-tiba ada bayangan-bayangan di Google, saya baca orang yang pernah dihajar sama Lucifer, terbang ke sana, terbang ke sini. Saya bilang enggak. Saya nak Tuhan. Nyah, saya cuma ngomong gitu doang. Nyah, bukan level lagi. Giginya udah ompong. Pergi. Saya nyembah. Pergi. Lu gak level gua. Pergi. Saya ngomong gitu sama iblis. Kita perlu tenang pada waktu iblis menyerang. Di situ. Dan pada saat itulah waktu saya tenang. Dan saya tahu Lucifer mau menyerang saya. Saya doain Cidora memang luar biasa. Untuk anak nomor 2 itu puasanya harus lama. Saya kena serangan balik. Anak saya yang nomor 2 sama nomor 1 ribut di clubhouse sampai Itu. ya, saya kena setelah berdoa. Iya, makanya kan saya bilang sama. Tapi jangan kaget, kenapa? Berarti doa kita punya power. Dia digoyang, iblisnya merasa terganggu. Ya. Jadi saya setelah doa Cidora itu, anak saya ribut sampai gini. Ya nggak pernah begitu kan, hantaman. Kedua kali lagi parahnya di clubhouse gitu. Nah, jadi sampai ini kan, kayak pernah jontok. Saya diamin William selama 1 minggu, tapi saya tetap WA. Saya bikin makannya. Jadi kadang saya dapat hikmat. Kadang kita nggak perlu semua harus ini ke anak. Perlu karisma orang tua gitu. Jadi di sini saya mau mengakhiri, menyudahi kesaksian saya. Saya juga belajar dari apa yang dilakukan hamba Tuhan ini ke saya. Ketika Tuhan gerakkan untuk memberi seseorang, berilah. Jadi Inonce, Isanti, terus Iango juga, dan Iherti, terima kasih banyak. Udah membayar uang kuliah anak saya. Sudah membayar rumah untuk saya, memberikan tumpangan untuk kami berempat. Dan waktu ini juga antar makanan ke rumah. Pada saat itu yang tinggal hanya beras. Yang Ii kasih itu kami makan selama 2 minggu. Gak mudah menghadapi semuanya. Saya juga belajar dari Iherti mengenai kepekaan roh. Isanti juga. Saya terus berterima kasih buat doa-doanya. Dulu saya memang waktu ada suami, masalah terberat pun saya itu biasanya ada orang memang anak Tuhan yang dia harus sendiri. Gak perlu, Tuhan gak itu ke teman. Gitu. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Makasih Iherti. Tuhan Yesus yang berkati berlimpah-limpah. Saya dan anak-anak selalu berdoa untuk Ii dan keluarga. Tuhan berikan panjang umur. Tuhan makin pakai lebih dan lebih lagi di kerajaan Allah. Makasih buat Isanti juga yang selalu memberikan kekuatan. Dan ya Ango juga selalu memberikan nasihat-nasihat yang sudah mengalami jadi single parent. Jadi ya itu saya mau sampaikan bahwa iman dan pengharapan dan kasih itu memang lebih tinggi kasih. Tidak ada gunanya kita pintar berdoa, sering kumpul berdoa, kalau kita tutup mata terhadap suara Tuhan, tidak mengasihi. Karena Yesus itu sendiri adalah kasih. Terima kasih banyak. Sudah bebas dan saya sudah bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas